Faslun fi mukjizatihi kang tetep ing dalem mertelaken mukjizate Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mukjizatu ta pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku kasiratun akeh banget. Tabluhu kang tumeka apa kasirah ulufan ing pirang-pirang ewu. Mukjizate Kanjeng Nabi niku banyak amat, akeh banget sampai beribu-ribu mukjizat. Wa ya utai mukjizate Kanjeng Nabi ku masyhuratun kang kondang fi kutubil hadis ahadisi ing dalam pira-pira kitab hadis. Famin hamangka iku tetep setengah saking kasirah Al-Qur'anul Karimu ta Qur'an kang mulya. Di antarane kasirah ini ku Quran. Niki sing abadi sing sampai hari kiamat. Al-Quran iku al-mujizatu kang ngapesaken musuh al-zahiratu kang nyoto sampai diflorkan atak murun katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Kalau memang kamu tidak percaya bahwa kitab Al-Quran itu dari Allah, bikin saja Al-Quran, bikin saja. Didatangkan saja satu surah yang sama dengan Quran. Hal itu disampaikan kepada orang-orang Arab yang pada waktu itu lagi bersaing di dalam membuat sastra. Ternyata enggak ada yang bisa bikin Al-Quran, bikin ayat seperti Al-Quran. Makanya Al-Quran al-mujizat al-zahirah. Wa dilalatu lan nuduhaken al-bahiratu kang pertelo. Dalil yang sangat jelas. Layak di kang ora teka ing Quran apa al-batil min baini yadai saking ngarepe Kanjeng Nabi. Enggak ada dalam Quran itu kebatilan. Wala min khalfihi lan ora saking aku niki lho la aku mimpen yate saking ngarepe Al-Qur'an wala min khalfi lan ora saking burine Al-Qur'an. Tanzilun Quran niku tanzilun den turunaken den doaken min hakimin saking zat kang bijaksana. Yang zat yang bijaksana. Gusti Allah niku walaupun azizun, walaupun menang, tapi ora sak penang-penang. Tetep bijaksana. Hamidin kang den puji. Ajaza kang ngapesaken apa Al-Qur'an al-bulagha ing pira-pira ahli balaghah. Orang-orang yang ahli sastra di dalam bahasa Arab telah ditantang untuk bikin satu ayat yang sama dengan Al-Quran. Sampai diperintahkan untuk ro'an, bersatu padu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum. Bahkan suruh ajak Tuhan-Tuhannya ro'an bikin Quran. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar bisa. Fa inam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau kamu fa ilam taf'alu kamu tidak bisa melakukan, fa ilam taf'alu kalau kamu tidak wa lam taf'alu fa ilam taf'alu kalau kamu belum bisa melaksanakan, walan taf'alu atau memang tidak akan pernah melaksanakan, fattakun naral lati fattakun nar takutlah pada neraka allati waquduha yang bahan bakarnya itu annas wal hijar manusia dan batu. Jadi manusia itu bukan dibakar di neraka, tapi malah justru menjadi bahan bakar. Jadi bukan BBM tapi BBN.
bahan bakar neraka, BBM. Masya Allah. Wa yahum lan mayahaken to ngapesaken apa Quran ing bulaga ayat tu ing yen to gawe sapa nekakaken sapa bulaga bisuratin kelan sak surat min saking Quran walawis ta'anu senajan toh kompak njaluk tulung sapa bulaga bijami il khalqi kelawan sekabehane makhluk walaupun bersatu padu roan semuanya manusia, semua makhluk bukan manusia wis jin kabeh tekakno kon gawe Quran dia ndak bisa qala sapa Allah taala kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayya tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kul katakan sira Muhammad la in istama'at demiyati lamun kompak sepakat konsensus kumpul kabeh sapa insaan insu menungsa wal jinnu wis kompak makhluk manusia makhluk jin ala ayatu ngatasi ento nekani sapa al insu wal jin bimisli hadzal qur'ani kelawan padane iki Al-Qur'an layak tuna mongko ora padha nekani sapa al insu wal jin bimisli klan padani Al-Qur'an walau kana senajan ana sapa ba'duhum setengahi insu wal jinnu libatin maring setengah kang meneku dhahiron tulung-tulungan saling bantu saling berperan saling ya seroan fatahadahu mongko nantang ing ana apa bulaga wong-wong ahli balaghah waktu itu ditantang oleh Rasulullah fatahadahum nantang ayo lek iso sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalika keran mengkono ayat tu ayo gawe Quran nek kuwi ora percaya padahal mak kasratin serta akeh bulaghah waktu niku wong-wong sing ahli balaghah ahli mantek ahli badek niku indah sastra wakeh wapaso khatim lan fasih-fasih bulaghah dan wasiddati adawatim lan bangete oleh musuhi ing Kanjeng Nabi oleh bulaghah ing Kanjeng Nabi dia sudah melawan Rasulullah yang sudah barang tentu kalau ditantang dia akan mencurahkan jiwa raga dan dia termasuk wong sing hebat-hebat di dalam bahasa tapi fa'ajazu mongko ora pecus mongko do apes sapa bulaghah anzalika sae mengkono ayat tu ila yaumina tumeka maring dina kita rupane hadza iki sampai sekarang kon gawe Quran ku ora enek sing iso sampai sekarang makanya mukjizatnya Al-Qur'an mukjizatnya Rasulullah yang masih abadi sampai sekarang ini adalah Al-Qur'an lalek wa amma mukjizatu wa amal mukjizat ghairuhu wa amal mukjizatu anapun utai mukjizat ghairu kang sakliyane Quran iku fala yumkinu khasruha
ora mungkin dihitung, ora mungkin apa kasura ngitung mukjizat abadan ing dalam selawase walawas di anak kroto mesti mukjizat itu kasiratun jiddan. Mukjizat selain Al-Qur'an enggak bisa dihitung karena banyak amat, sangat banyak. Wa muttahadidat wa kasiratan li anna kasiratun jiddan wa muttahidatun lan dadi siji mutazayidatun kang tambah-tambah. Kenapa? Li anal haqqo kroto mesune zat kang krana tumesune kebenaran iku anaka romatil auliyai temesne keramate para auliya iku min mukjizati nabiyyin iku krono ngamalno syariate Kanjeng Nabi terus akhire metu keramat dawe selalu cos peleng iso ngilang gak iso balik macam-macam niku hakikate ya mukjizat saka Kanjeng Nabi. Bukti kemujizatnya Kanjeng Nabi bahwa wirid Al-Qur'an dawuhe Kanjeng Nabi lek dilakoni niku iso kaya ngoten niku. Ketika orang itu sudah hilang sifat basariyahnya yang ada robinya ilahiyahnya akhirnya ya seperti sifat pangeran mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Nah itu kalau memang kita kembalikan dari martabat 7, apabila kita sudah masuk di dalam martabat alamul arwah, maka akan mengenal kepada roh-roh yang ada. Seperti halnya kita tidur masuk di dalam alamul arwah, ketemu dengan roh-roh yang sudah mati-mati, bahkan yang akan datang. Makanya Kanjeng Nabi di surga sudah melihat rohnya ketika dalam alamul arwah melihat sahabat Bilal sudah masuk surga. Kanjeng Nabi mendengarkan dalam alamul arwah ada suara seret-seret, suara sandal di surga. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Itu adalah sandalnya Bilal. Padahal Bilal belum wafat. Bilal masih meteger. Loh ini karena di dalam alamul arwah itu bisa tahu. Makanya Kanjeng Nabi bisa mengetahui siapapun yang ahli neraka dan ahli surga. Ada seorang yang ikut perang, mengagumkan kepada para sahabat karena keberaniannya ketekadannya masuk di dalam barisan musuh. Begitu masuk, musuh bisa kalang kabut, banyak yang mati. Sehingga sahabat sama kagum setelahnya disampaikan kepada Rasulullah, ternyata kan Nabi mengatakan huwa ahlun nar. Lulu. Akhirnya bikin penas pada sahabat tersebut. Dengan penasaran itu ia teliti. Kenapa orang ini kok ahli neraka? Ternyata telah diketahui ketika masuk dalam barisan musuh dan dia tertumbak sehingga tidak mati-mati, malah justru ngambil tumbaknya bunuh diri. Loh, Masya Allah. Ini di antaranya. Kanjeng Nabi melihat
mendengarkan cerita sahabat. Ada seorang yang ahli puasa, hafidz Quran, ahli tahajud, keningnya hitam, jidatnya hitam. Disebutkan kepada Rasulullah, Rasulullah diam. Tak lama kemudian orang yang disebutkan tadi datang. Adzalladzi dzakarnaka ya Rasul. Inilah orang yang aku sebutkan kepada engkau. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ra'aituka ya Rasul, ra'aituka fi jabinika siksatun nar. Satu setan. Saya lihat di keningmu kok, di jidatmu ada kencingnya setan, stempelnya setan. Hal tas'uruna annaka khairun minan nas. Apakah kamu merasa lebih baik dari orang-orang lain? Min ghairi. Naam ya Rasul. Itu. Walaupun dia itu hafal Quran, walaupun dia itu ahli tahajud, tapi merasa lebih benar daripada yang lain. Itu termasuk orang yang distempel setan. Lho koyo ngoten. Masya Allah. Tanda kalau dia itu merasa baik selalu menyalahkan kepada lain orang. Lakin guru tapi nuturakan ingsun ma ing mujizat tayasar kang dadi gampang apa maminasake mujizat. Cuman di kene nanti akan aku sebutkan mujizat-mujizat yang bisa aku sebutkan saja ya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.